Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk pada tema 5, yaitu ekosistem. Dan untuk muatan bahasa Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan pada artikel, surat kabar, maupun majalah. Dan untuk contoh teks non-fiksi seperti jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, skripsi, dan lain sebagainya. Dalam setiap teks non-fiksi terdapat pikiran utama. Pikiran utama adalah inti permasalahan dari suatu teks non-fiksi. Pikiran utama terdapat pada awal, tengah, ataupun akhir sebuah paragraf. Pikiran utama terdapat di kalimat yang umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat penjelas. Pikiran utama disebut juga sebagai pikiran pokok, ide pokok, dan gagasan pokok. Sekarang kita akan belajar cara menentukan pikiran utama. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks tersebut secara seksama dengan baik. Jika perlu, boleh dibaca teks tersebut sampai 2-3 kali. Nah, sekarang perhatikan baik-baik teks yang Ustazah telah sajikan dan silahkan dibaca dengan seksama. Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong-potong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Setiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam perlombaan atau kompetisi. Cara bermainnya yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Nah, setelah kalian membaca paragraf atau teks tersebut, sekarang langkah yang harus kalian lakukan adalah perhatikan baik-baik bahwa pikiran utama itu dapat ditemukan di awal, tengah, ataupun akhir sebuah paragraf. Dan pikiran utama itu menjelaskan pokok permasalahan dalam sebuah paragraf secara umum, secara global. Nah, dari teks ini kita bisa menyimpulkan bahwa pikiran utamanya yaitu permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Jadi pikiran utamanya itu terdapat pada awal paragraf. Oke, contoh selanjutnya. Hutan merupakan salah satu ekosistem alam yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan. Dalam ekosistem tersebut juga terdapat hewan dari berbagai spesies, mulai dari spesies karnivor, herbivor, hingga omnivor. Semua hewan itu hidup secara berdampingan di hutan, sehingga ekosistem hutan tetap seimbang. Nah, kira-kira menurut kalian pikiran utamanya yang mana? Ya, betul sekali. Jadi, setelah kalian membacanya berulang-ulang, ternyata kita menemukan pikiran utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu
Hutan merupakan salah satu ekosistem alam yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan. Oke, Ustazah berharap kalian sudah bisa ya menentukan pikiran utama pada sebuah teks non-fiksi. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan informasi penting. Jadi, dalam sebuah paragraf atau teks yang kalian baca, pastinya ada informasi-informasi penting di dalamnya. Dan informasi ini bisa saja kita peroleh satu atau mungkin dua atau mungkin tiga informasi penting di dalamnya. Jadi tidak hanya satu saja ya, bisa lebih dari satu. Oke, sekarang perhatikan baik-baik teks berikut. Teksnya sama ya, tapi kita akan belajar cara menentukan informasi penting. Nah, sekarang silahkan dibaca baik-baik. Permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Setiap egrang tingginya boleh bervariasi. Selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dalam perlombaan atau kompetisi. Cara bermainnya yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara permainan egrang. Ya, jadi secara keseluruhan sebenarnya teks ini mengandung informasi, tetapi ada informasi yang lebih penting yang terdapat di dalamnya. Nah, untuk informasi pentingnya yaitu egrang merupakan permainan tradisional. Kemudian bahan pembuat egrang yaitu bambu. Egrang dibuat dengan cara memotong bambu sama panjang dengan tinggi yang bervariasi dan diberi pijakan. Jadi informasi penting itu boleh lebih dari satu. Ya. Sekarang perhatikan lagi teks berikut. Hutan merupakan salah satu ekosistem alam yang didominasi oleh tumbuh-tumbuhan. Dalam ekosistem tersebut juga terdapat hewan dari berbagai spesies, mulai dari spesies karnivor, herbivor, hingga omnivor. Semua hewan itu hidup secara berdampingan di hutan, sehingga ekosistem hutan tetap seimbang. Nah, menurut kalian kira-kira informasi penting yang ada dalam teks ini yang mana ya? Ingat, informasi penting itu boleh lebih dari satu ya jika menurut kalian ada informasi-informasi penting di dalamnya. Nah, informasi pentingnya yaitu dalam suatu ekosistem terdapat hewan dari berbagai spesies seperti spesies karnivor, herbivor, dan omnivor. Semua hewan itu hidup secara berdampingan di hutan sehingga ekosistem hutan tetap seimbang. Ya, mudah kan cara menemukan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi? Oke, Ustazah harap kalian bisa memahami pembelajaran kita kali ini. Intinya adalah untuk mencari sebuah pikiran utama, kalian harus membaca teks atau paragraf tersebut secara berulang-ulang. Ya, lalu pikiran utama itu biasanya dia itu bersifat umum. Dan kalimat setelahnya itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat umum tersebut. Ya, baiklah, terima kasih setelah menyimak video pembelajaran ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.